Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya pada sehat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang ungkapan permintaan maaf. Namun seperti biasa, mari kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui gambar, siswa dapat membuat ungkapan permintaan maaf yang sesuai dengan benar. Kemudian, yang kedua yaitu melalui video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan contoh ungkapan maaf dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Pernahkah kalian melakukan kesalahan pada temanmu? Apa kalian sudah meminta maaf pada temanmu itu? Sekarang, coba perhatikan cerita berikut ya. Pada hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup kepada mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Menurutmu bagaimana sikap Dayu? Menurut saya, sikap Dayu itu tidak baik. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Dayu seharusnya mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Siti. Betul sekali. Saat kita melakukan kegiatan bersama teman, kita bisa melakukan kesalahan tanpa sengaja. Sekarang coba perhatikan cerita berikut ya. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo saat mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin di kelas. Maaf Edo, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa Udin. Jika kita melakukan kesalahan tanpa sengaja, kita harus meminta maaf. Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus dan menggunakan kalimat yang santun. Artinya, meminta maaf harus dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Kita mengucapkan dengan jujur dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, sekarang bagaimana cara meminta maaf yang baik ya? Coba perhatikan cerita berikut. Silmi tanpa sengaja merusak kamera milik Maya. Silmi bingung, mau minta maaf, tapi nggak tahu harus bagaimana. Takutnya Maya marah dan hubungan pertemanan mereka rusak. Bukan cuma Silmi, mungkin kamu juga pernah mengalami hal serupa. Gak usah bingung, bila kamu berbuat salah dan ingin meminta maaf, gunakanlah rumus selamat berikut ini. Selalu berdoa dulu. Mengaku dan meminta maaf memerlukan proses yang tak mudah. Karena itulah, kita perlu pertolongan Allah agar hati kita jadi kuat. Maka sebaiknya kita berdoa, semoga Allah memberi keberanian pada kita untuk meminta maaf. A. Akui kesalahan. Beranikan diri untuk mengakui kesalahan, karena itu akan menjadi awal proses menyelesaikan masalah. Gunakanlah kata-kata seperti ini. Saya mengaku bersalah ketika saya. Beritahukan dengan jelas kesalahanmu. Kata-kata ini menunjukkan kamu bertanggung jawab. M. Minta maaf. Kuatkan pengakuan salahmu dengan permohonan maaf. Mengakui salah perlu keberanian. Permohonan maaf perlu kerendahan hati. Mungkin aja yang kamu mintain maaf itu junior atau anak buahmu.
Tapi saat minta maaf, kamu harus merendahkan hatimu. Orang sombong akan sulit minta maaf. A. Akibatnya diterima. Setelah minta maaf, belum berarti masalah selesai. Kamu tetap harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatanmu. Seperti halnya Silmi, dia harus memperbaiki atau mengganti dengan kamera yang baru. Atau, bila kamu telat datang dalam bekerja, maka harus siap gaji dipotong. Mungkin kamu tak akan senang menerima akibatnya. Namun, kamu harus rela menerima akibat-akibat karena hal itu merupakan hasil perbuatanmu. A. Ampunan dimohonkan. Nah, setelah selesai urusan dengan manusia, baru kamu meminta ampunan dari Allah. Allah tidak akan memberi ampunan jika urusan kita dengan manusia belum kita selesaikan. T. Tindakan diubah. Buktikan bahwa kamu harus serius meminta maaf, bukan cuma di bibir, tapi dalam tindakan nyata. Perlihatkan kesungguhan dalam memperbaiki diri. Gunakan prinsip selamat ini ketika kamu melakukan kesalahan, agar kamu bisa lebih plong dan hubunganmu dengan orang itu tidak putus. Silmi sudah mempraktikkan rumus selamat ini kepada Maya. Ternyata, setelah dilakukan dengan baik, Maya tidak marah seperti dugaannya. Sekarang kamera Maya sudah baik, dan hubungan mereka pun semakin membaik. Meminta maaf juga bisa melalui tulisan loh. Seperti yang dilakukan oleh Benny. Perhatikan cerita berikut ya. Pagi tadi, Benny bangun kesiangan. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah. Di depan kelas, Benny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Sekarang coba perhatikan bagaimana ya kira-kira bentuk permintaan maaf Edo kepada Benny. Edo bisa menuliskan, untuk Edo, Edo, aku minta maaf ya karena tadi tidak sengaja menabrak sehingga bukumu terjatuh. Dari Benny. Nah, sekarang manfaat memaafkan itu seperti apa ya? Hari ini Udi dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta maaf dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan juga dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Dengan demikian, kerukunan tetap terjaga. Nah, sekarang tugas kita hari ini adalah yang pertama, buatlah ungkapan permintaan maaf yang sesuai dengan gambar pada buku cetak halaman 48 dan 49. Kedua, buatlah salah satu contoh ungkapan permintaan maaf dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dikirim pesan suara melalui WA-nya Bu Guru ya. Terima kasih.